Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Bisa dipilih mau duduk di mana? Saya pilih tempat di sini aja. Boleh, silakan. Ini saya sediakan tisu dan air ya. Saya silakan duduk di sini, boleh? Baik, gimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Zahwa Afilia sebagai konselornya. Boleh dipersilahkan untuk memperkenalkan diri? Saya Rizkina Aulia Fani. Baik, Rizkina Aulia Fani. Biasa dipanggil apa nih namanya? Mbak atau Kak? Bisa dipanggil Mbak Kina, boleh? Oke, boleh. Saya panggil Mbak Kina ya. Gimana Mbak Kina tadi perjalanan ke sininya? Tadi perjalanan ke sininya saya menggunakan motor yang alhamdulillah lancar. Lancar, alhamdulillah. Gimana Mbak Kina? Apakah hari ini sudah melakukan hal positif ataupun produktif dalam Hari ini saya sudah melakukan hal baik seperti membersihkan rumah, memasak, dan memberikan hewan-hewan saya makanan. Wah, berarti sebelum ke sini tadi sudah melakukan hal positif dan produktif ya. Alhamdulillah. Mbak Kina, apakah sudah pernah ke sini sebelumnya ataupun terkait konseling gitu? Saya kebetulan belum pernah melakukan konseling seperti ini. Oke, berarti izinkan saya untuk menjelaskan konseling ini ya Mbak. Oke, jadi konseling individu ini adalah salah satu layanan yang diberikan seorang konselor ataupun guru BK untuk kliennya ataupun Mbak Kina bisa disebut klien ya gitu, itu mengentaskan permasalahannya gitu. Jadi saya di sini bertugas untuk membantu Mbak Kina mengentaskan permasalahan Mbak Kina seperti itu. Izinkan saya untuk menjelaskan fungsi dari pemberian layanan konseling yang akan saya berikan nantinya ya Mbak Kina. Jadi fungsi ini ada pencegahan, pemahaman, pengembangan, dan pengentasan. Fungsi pencegahan ini adalah mencegah bagaimana caranya permasalahan itu tidak muncul ataupun bertambah lebih banyak. Nah, untuk pemahaman ini membantu Mbak Kina dalam memahami diri Mbak Kina sendiri. Dan untuk pengembangan ini membantu Mbak Kina untuk mengembangkan potensi ataupun kemampuan dalam kepribadian Mbak Kina. Dan untuk pengentasan adalah membantu ataupun menyelesaikan untuk mengatasi masalah yang sedang Mbak Kina hadapi. Dan di sini ada asas-asas yang digunakan Mbak Kina. Jadi asasnya di sini ada kerahasiaan, yang dimana kita sebagai konselor, saya akan menjaga rahasia Mbak Kina, apapun yang Mbak Kina berikan informasinya akan saya jaga. Lalu ada asas keterbukaan. Diharapkan Mbak Kina untuk terbuka dalam informasi yang akan Mbak Kina sampaikan. Lalu adanya asas kegiatan. Di sini saya harapkan Mbak Kina aktif dalam proses layanan konseling ini. Lalu yang keempat ada asas kemandirian. Diharapkan Mbak Kina mandiri dalam menghadapi permasalahan Mbak Kina sendiri. Lalu ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini saya akan membantu Mbak Kina untuk menyesuaikan ataupun menyelesaikan permasalahan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya ada asas keahlian. Ini saya sebagai profesional ataupun ahli akan membantu Mbak Kina dalam bidangnya. Lalu yang terakhir ada asasnya kesukarelaan. Jadi Mbak Kina sebagai konseling harus sukarela mengikuti layanan konseling ini. Saya juga izin menjelaskan kontrak konselingnya. Kontrak konseling ini kita akan konseling selama 30 menit. Baik, apakah Kakaknya sudah paham? Sudah paham. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memulai konseling individu ini ya Mbak. Saya menyampaikan janji konselor terlebih dahulu. Saya Zahwa Afilia dan ini menyampaikan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dalam klien saya atau dari siapapun itu juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh
Jadi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak Gina. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, apakah Mbak Gina sudah siap? Sudah. Boleh Mbak Gina dibicarakan terlebih dahulu apa yang Mbak Gina sedang rasakan ataupun apa yang ingin Mbak Gina ceritakan? Jujur saya merasa agak cemas akhir-akhir ini ya. Cemas seperti apa Mbak Gina? Apa yang sedang Mbak Gina pikirkan? Jadi begini Bu, saya kan sudah hampir lulus ya, tapi saya takut dengan masa depan saya. Saya takut tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya khawatir saya tidak cukup baik atau kompeten dibandingkan orang lain. Itu perasaan yang wajar sekali Mbak Gina, apalagi tadi Mbak Gina mengatakan bahwasanya Mbak Gina baru saja lulus ya, baru mau lulus. Itu memang banyak sekali orang-orang yang memikirkan seperti apa yang Mbak Gina pikirkan. Boleh dilanjut lagi, apa aja sih yang Mbak Gina sedang pikirkan? Saya sering berpikir kalau saya itu tidak sehebat teman-teman saya. Mereka punya banyak pengalaman, ikut berbagai organisasi, sementara saya belum cukup siap. Baik, berarti Mbak Gina itu memikirkan keberhasilan seseorang ditentukan oleh pengalaman gitu ya. Mari kita gunakan teknik kognitif restrukturing ya Mbak Gina. Jadi apakah Mbak Gina udah tahu teknik yang saya sampaikan tadi? Belum Bu. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu ya untuk kognitif restrukturing ini, atau biasa disebut itu teknik kognitif, yang dimana pendekatan terapi ini berfokus pada hubungan erat pada pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi inti dari konseling ini adalah mengidentifikasi dan mengubah pola pikir Mbak Gina yang negatif tadi atau distorsi kognitif yang seringkali menjadi akar dari masalah psikologis ini gitu. Nah, terapis ini membantu klien mengenali pikiran-pikiran irasional, menantangnya dengan bukti-bukti yang lebih realistis, dan mengembangkan pola pikir yang lebih adaptif. Nah, proses ini melibatkan restrukturisasi kognitif, di mana klien belajar untuk mengganti pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan konstruktif. Nah, jadi konseling kognitif ini tuh mengajarkan keterampilan seperti pemecahan masalah, manajemen stres, dan asertivitas. Nah, tujuan dari konseling ini adalah membantu klien mengatasi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan hidup dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Intinya cara kerja teknik ini akan membantu mengidentifikasikan dan menekan pola pikir negatif yang Mbak Gina rasakan. Jadi pertama, mari kita coba mengenal keyakinan yang kamu miliki dulu Mbak Gina. Dalam hal ini keyakinanmu adalah tadi Mbak Gina bilang saya tidak akan sukses karena saya kurang berpengalaman dibandingkan teman-teman Mbak Gina lainnya. Apakah menurut Mbak Gina itu selalu benar? Mungkin tidak selalu ya, tapi dalam saat ini saya merasa kurang dibanding mereka. Ya, saya mengerti banget Mbak Gina, perasaan Mbak Gina bagaimana. Sekarang mari kita uji terlebih dahulu keyakinan dengan melihat bukti-bukti yang ada dalam hidup Mbak Gina. Bisa nggak ya Mbak Gina untuk menyebutkan beberapa hal yang sudah Mbak Gina capai selama Mbak Gina kuliah? Saya memang tidak terlalu aktif di organisasi ya Bu, tapi saya pernah magang di sebuah perusahaan selama 3 bulan. Selain itu saya juga membantu dosen dalam beberapa proyek penelitian. Wah, itu pencapaian yang luar biasa sekali loh Mbak Gina. Meskipun kamu tidak terlalu aktif dalam organisasi seperti teman-teman yang lainnya, tapi kamu tetap memiliki pengalaman yang relevan nih dalam bekerja, seperti magang ya kan, dan penelitian tadi Mbak Gina sampaikan. Jadi berdasarkan ini, apakah Mbak Gina merasa kalau mengatakan gagal itu relevan? Kalau dipikir-pikir lagi mungkin tidak ya Bu. Saya memang punya pengalaman sendiri, hanya saja terlalu fokus membandingkan diri saya dengan orang lain ataupun teman-teman saya. Benar, tepat sekali Mbak Gina. Ini yang disebut distorsi kognitif yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, cara berpikir yang distorsi kognitif ini membuat kita tuh melihat situasi secara tidak akurat gitu. Dalam kasus Mbak Gina, ini mengalami namanya filtering negatif gitu, dimana kamu hanya fokus pada kekuranganmu gitu dan mengabaikan kelebihan kamu Mbak Gina. Padahal kamu tuh punya pengalaman yang berharga. Dan juga ya Bu, ternyata saya
saya tidak pernah melihat dari perspektif ini sih. Iya, benar kan? Nah, jadi sekarang mari kita lakukan latihan ya. Jika suatu hari nanti pikiran negatif itu muncul lagi, bagaimana nih cara terbaik menurut Mbak Gina untuk menanggapinya atau meresponnya? Mungkin saya bisa mencoba mengingat pencapaian saya tadi dan menuliskannya supaya saya tidak hanya fokus pada hal-hal negatif yang saya pikirkan saja. Ide yang sangat bagus banget Mbak Gina. Kamu juga bisa menggunakan teknik self-talk positif nih. Misalnya alih-alih berpikir saya awalnya Mbak Gina ngomong saya pasti gagal, tapi diganti coba Mbak Gina mengatakan saya memiliki tantangan, tapi saya juga punya pengalaman dan kemampuan untuk belajar. Gimana menurut Mbak Gina diganti dengan kata yang seperti itu? Saya suka sekali konsep itu sih Bu. Saya akan mencoba untuk lebih sadar dalam menerima dan mengontrol pikiran saya. Sangat baik banget ya Mbak Gina. Ingat, ketakutan akan masa depan itu normal Mbak Gina. Tapi jangan biarkan itu menguasai cara berpikir Mbak Gina gitu. Gunakan bukti secara psikognitif yang tadi saya sampaikan dan latih self-talk positif. Saya yakin Mbak Gina bisa menghadapinya dengan lebih percaya diri. Baik Bu, terima kasih. Bagaimana Mbak Gina setelah mengetahui dan melaksanakan teknik terapi kognitif ini? Apa yang Kak Gina rasakan? Boleh disampaikan? Selama saya melakukan konseling dengan ibu ini, saya merasa jauh lebih lega sih sekarang. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Kak Gina ya. Senang bisa membantu Mbak Gina. Jangan ragu untuk datang kembali ya Mbak Gina jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Tetap semangat ya Mbak Gina. Ya, terima kasih banyak ya Ibu. Karena waktu konseling kita sudah berakhir, maka jika masih ada hal yang ingin disampaikan, bisa membuat janji temu nantinya. Dan apakah Mbak Gina akan menghubungi kembali? Iya, pasti saya akan menghubungi kembali untuk melakukan konseling selanjutnya. Baik, alangkah baiknya kita akhiri dengan membaca doa ya. Sudah. Terima kasih Mbak Gina sudah menyampaikan perasaannya dan mau menerima apa yang sudah saya sampaikan ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas konseling hari ini. Saya merasa sangat amat lega dari sebelumnya. Baik, sama-sama Mbak Gina.